Oke, selamat sore lagi teman-teman. Selamat datang lagi di Cinescape episode kesekian. Hari ini gua mendapat lagi-lagi tamu yang sangat istimewa. Sangat-sangat istimewa karena saya kenal dia dari udah lama banget dan ternyata sesama bobotoh Bandung. Dari awal karir gua. Dari awal karir banget ya. Banget gitu. awal karir gua sekali. Nah, di depan gua ini ada Mas Kang dong ya. Ringo Agus atau Agus Ringo? Ringo Agus dong. Ringo Agus. Itu nama asli Ringonya? Beda dong. Enggak, Ringo tuh nama Ringo tuh diambil dari nama anjing yang diberikan kepada karakter film pendek yang namanya Ringo. Jadi gue tuh dulu main film pendek gitu. Namanya Ringo, itu adalah nama anjing sutradaranya. Bohong loh. Jadi jangan heran kalau kelakuan aing sih ke anjing. Itu siapa saudaranya? Ada orang Manado dulu tinggal di Bandung sama barengan sama yang Mbak Eri itu adalah anak yang punya Radio OS. Yang gue juga akhirnya bekerja di Radio OS bikin film pendek dulu. Oh, jadi pas di film pendek lu masih jadi penyiar? Masih film pendek belum jadi penyiar gara-gara film pendek jadi penyiar. Gitu. Ngomong-ngomong ini gue aktor tuh lu udah sering interview aktor belum? Belum. Joe Taslim. Oh, pernah. Oh, pernah ya. Oh, terus aing edan. Emang lu aktor ya? Aktor dong, nah. Enggak sih, sekarang kan lagi enggak ada tawaran ya, jadi enggak ada, bukan aktor. Aduh, aing mah. Aduh. Ya sebenarnya gini gue. Gimana? Gue ngundang lu tuh sebenarnya ya satu temen lama lah, gue udah kenal lu kan. Terus gue tuh selalu gini, gue selalu ngundang orang-orang ke sini tuh karena satu gue kenal banget gitu kan, dan gue biasanya memperhatikan perkembangan mereka selama karir hidupnya, perjalanan hidupnya gitu kan. Iya. Dan biasanya gue bawa kesini tuh pasti ada sesuatu yang istimewa sih untuk gue gitu. Bahkan gue tuh nggak tahu tuh apa ya. Nah itu dia. Kita makanya akan mau gue kasih tahu nih. Makanya gue wondering sebenarnya gitu. Gue mau nanya sama lu gitu. Gue tuh masih dendam sama lu. Ingat waktu kita diving bareng di Komodo, lu meninggalkan gue anjir. Lagi ngobrol sama orang-orang, tiba-tiba lo yang banyak nanya, tiba-tiba lu ninggalin anjir. Turun ke bawah. Lu turun ke bawah, gue harus ngobrol sama orang ini gara-gara Unai. Enggak, saya maaf ini terlalu internal, tapi saya ada dendam sendiri sama Pak Unai ini. Nah, ada berubah sama diving, ada hubungannya sama diving nih, gue nanya nih. Iya. Pokoknya yang gue inget tuh, pokoknya gue dulu ketemu sama lu, ya zaman kita iklan gue masih askam pula kan sama Pak Yadi, inget gak? Bener, film itu. Lu ketemu di iklan berapa kali? Anjing, iklan Asia gue inget banget lagi. Iya, sama asuransi mobil nih. Oh iya. Sama Herwin. Iya. Mas Herwin juga. Mas Herwin, dia sekarang udah bikin film banyak banget. Lu pernah. Oh, iya? Mas Herwin terakhir gue Kembang Api. Oh, yang sama Falcon juga. Sama Falcon. Oke, nice. Aduh, udah lama gak ketemu sama dia. Film pertamanya juga gua. I see. Jagat Kali Code. Oh iya. Iya. Jagat Kali Code yang nulis gue lagi. Yang bener. Nggak tahu kan? Lu yang nulis itu? Gue yang nulis itu. Kok lu nggak pernah nongol? Hanya terima kasih di belakangnya. Karena diterusinnya nggak sama gue. Oh, gitu. Tapi idenya dari berasal. gue. Keren ya. Lu tuh keren, keren pisan. Tapi gue selalu mengagumi lu juga dari lama tuh. Yang diwawancara lu bukan gue anjing. Lu gimana Nay perasaan lu? Ya gitu kok. Jadi gue lagi Gus. Kan udah gitu kita ketemu lagi pas diving tuh, gue inget banget tuh. Diving lagi gila-gilanya, lagi senang-senangnya gitu kan. Nah, yang gue mulai merhatiin adalah ternyata si Ringo Agus ini tuh ketika dia lagi menyenangi sesuatu, lu tuh all out banget orangnya tuh, pasti langsung mendalami terus all out gila-gilaan. Waktu diving tuh gua mah baru paling jauh sampai Misol lah ya, Raja Ampat lah ya. Lu tuh kayak udah keliling Indonesia gitu, tengah sampai balik lagi gitu. Karena lu nggak mau nemenin yang lain sibuk, gue berarti nggak paling nganggur. Jadi gue ke Pulau sendiri, ke Pulau Nganggurnya diving, sombong pisan dulu. Nggak cuman yang gue inget nih, kalau banyak lu mempengaruhi gue kayak diving. Anjing, dosa gue. Iya, motret. Nah, kebayang nggak? Motret juga. Gue juga gara-gara lu, karena lu kan dulu promo. Ingat pisan. Jadi kalau gue nggak ketemu sama lu, tuh gue udah lumayan agak kayaan nih. Kalau gue nggak kenal sama lu, uang diving tuh bisa gue simpen. Uang beli kamera yang harganya lumayan juga bisa gue simpen. Wah, ini fitnah kesabay nih. Ini gara-gara. Jadi kalau misalnya istri saya lihat, kenapa uang saya pas-pasan? Ya gara-gara mas-mas ini. Ya ampun. Kampret. Lu motret masih nggak? Masih, itu kamera masih gue bawa-bawa. Sekarang apa lo megangnya? Gue kalau kamera harian pakai Sony A7R5. Lu sempet Fuji gak sih, enggak ya? Enggak, gue dari dulu kan Canon tuh 5D Mark II, inget ya? Gara-gara lu itu. Gue beli Canon, terus ternyata ganti ke Sony mirrorless-nya, gara-gara dia bisa
pakai lensa Canon kan dulu, dikasih converter di paketan gratis dan karena senang aja, bukan mau jadi fotografer. Cuman kalau kita lagi syuting film kan ngeliat lightingnya enak ya. Kadang-kadang gue nebeng lighting, motret-motret, dan sampai sekarang lebih ke dokumentasi keluarga aja. Sebelum ada Instagram ya. Iya. Jadi pas ada Instagram, lah ternyata gue bisa salurkan ke sini. Nah gitu. Konten-konten lu tuh lu yang bikin sendiri? Gue bikin sendiri. Serius? Gue nggak punya tim, nggak ada apa foto gue. Kalau video tuh ipar gue yang dulu tinggal di rumah. Iya. Gitu. Tapi kadang gue yang ngedirect dan segala macam. Jadi most likely itu produksinya lu sendiri? Iya, nggak ada tim lain. Ini nih gue yang pengen gue bertanya, dan gue sih pengennya berharap bisa lu share juga gitu. Jadi kalau gue perhatiin tuh lu tuh tipe-tipenya kalau memang udah suka sama sesuatu ya, udah konsen sama sesuatu, lu all out, lu kerjain aja gitu. Iya benar. Dari sampai kayak lu senang memotoran gitu kan, lu motor sampai enak ya, motor lu jual gitu. That's it, udah lu moving on ke yang lain lagi gitu kan. Bener. Terus lu gue ngikutin banget zaman lu pertama-tama banget bikin konten sampai sekarang lu udah bikin konten senyaman itu gitu kan. Tapi udah lu kerjain aja gitu. Iya. Nah terus yang gue amazed terakhir ya, lu dengan teman baru lu, jadi istilahnya teman baru Yandi gitu kan, Yandi Lawrence, itu pas gue denger cerita lu, ternyata andil lu di jatuh cinta seperti di film-film tuh cukup gede, walaupun lu juga nggak mau namanya dimasukin dan diklaim sebagai apalah kreatif atau apapun istilahnya. Gue cuma aktor doang gitu, tapi banyak diskusi memang. Tapi yang gue kerjain masih sebatas kayaknya job desk aktor tuh nggak cuma terima skrip dan lo main gitu aja. Nah menurut gue udah saatnya lagi ya, semua orang harus tahu kalau lo memperkerjakan aktor berarti lo memperkerjakan manusia. Dan manusia tuh punya pikiran gitu. Gue tuh bukan robot yang dikasih skenario udah lo hafalin aja, lo ikutin aja kemauan gue lah. Nama juga kehidupan gue beda, kita bawa pengalaman masing-masing, ketemu di tengah itu kan enak ya, buat memperkaya ceritanya, buat memperkaya filmnya. Nah, yang selalu gue bilang sama orang-orang, yang gue suka tuh bukan acting, gue tuh sukanya filmmaking. Jadi semuanya itu hasil kolaborasi gitu loh, semua orang. Nah, kolaborasi tuh beneran semuanya tuh punya peran masing-masing yang bikin film ini jadi menarik. Kalau cuma satu orang bisa nggak? Ya mungkin bisa aja ya, tapi apa nggak capek ya? Beban itu nggak terbagi, cuman ada di satu orang. Hasil kolaborasi itu lebih kerasa ketika filmnya tayang, semua mencintai hasilnya. Dan kayaknya mungkin gue belum terlalu selama yang lain ya, Nay. Yang lain kan 20-an tahun apa, gue kan baru 20 ya. Maksudnya dari awal film. Banget. Lu lebih lama anjir. Nggak, lu lebih lama maksudnya dulu. Nah, gue tuh ngerasain nggak bisa lagi tuh gue dapet skenario, udah lakuin aja, hafalin, selesai gitu. Nggak bisa gitu. Malah kalau apakah masih ada nggak kerjanya kayak gitu? Kadang masih lagi gitu. Masih ada yang cuman suruh lu baca, ya udah gue tinggal acting. Dan efeknya apa? Nanti pas di lokasi gue sering nelfon bini gue, kayaknya aku mau berhenti film deh. Kayaknya aku mau berhenti film. Kebayang sih. Sering banget ada pemikiran untuk berhenti dari film apa gitu. Terus apa yang gue cari, dan tapi kebahagiaan gue setiap main film tuh kalau misalnya diajak kolaborasi, diajak pemikiran gue juga di apa ya, jadi bahan diskusi. Dan sampai akhirnya hasilnya jadi. Terus pas hasil jadi kita juga suka sama hasilnya gitu. Ada kejutan lagi kayak edan gitu. Nah kayaknya kebahagiaan tertingginya itu deh, jauh lebih dari mendapatkan penghasilannya gitu. Bener sih, itu sebenarnya untuk gue juga prinsip gue sih. Filmmaking untuk gue itu yang paling menyenangkan untuk gue itu prosesnya. Iya benar. Jadi bukan tidak memikirkan hasilnya, memikirkan hasilnya lah. Tentu saja kan kita dibayar juga kan. Tapi maksud gue tujuannya tuh bukan yang kayak pokoknya ini harus bisa berhasil meraih 100 juta penonton misalnya kayak gitu, dikasih beban seperti itu, atau ini harus menang award apa gitu kan. Taruh di filmmaking teh sebenarnya buat apa sih? Jadi bukannya nikmatnya pas lagi gitu, lagi proses bikin. Nah itu yang bukan jealous sih, tapi gue tuh seneng gitu ngeliat lu cerita lu gitu waktu itu ya.
yang kebetulan saat ini lu sedang dekat sama Yandi dan lu melakukan itu berdua gitu. Lu bisa ngobrol itu. Sama yang lain juga, kadang sama Nirina juga kita melakukan itu. Sama Nirina juga, sama Nirina. Jadi punya teman ngobrol. Kalau misalnya sebuah karya, kita kadang ngobrolnya juga ngalor ngidul. Dari mulai ngebahas putar keluarga. Dari kemarin terakhir obrolan kita tuh adalah kalau lu cebok, lu mengenai nggak itunya pakai tangan lo, kena apa cuman air doang. Ini kan sebenarnya obrolan yang nggak penting anjing. Tapi akhirnya fakta ternyata gue berbeda gitu. Kalau gue mah kenain aja gitu. Kan toh dicuci pakai air juga. Terus ada yang lain kayak enggak gue mah. Hah? Kenapa enggak? Ya kan cuma itu udah ada airnya. Gue kayak ini obrolan kita tuh sebenarnya tuh bisa kemana-mana. Another level. Iya, tapi akhirnya tuh jadi kayak lu menemukan teman yang lu bisa telanjang aja udah gitu. Nice. Semua pemikiran, semua kritikan apa gitu. Nggak pernah punya pikiran sebesar mau merubah industri enggak gitu. Dan paling kita sadari adalah paling nggak mau berisik. Kan kalau di film gitu ya, pernah nggak ada pikiran gini? Film ini bagus karena siapa? Pernah nggak lo kepikiran karena gue? Enggak kan? Ini tuh karena semuanya nih gitu. Kalau misalnya ada film ini yang gue kagumi, gara-gara dia mah edan. Nah dianya sendiri nanti ngerasa ini mah gara-gara teman-teman ini ngebantu gue gitu kan. Dan itu kadang dibutuhkan deh perasaan yang bukan gara-gara gue gitu loh. Emang harusnya begitu kan. Gue tuh pernah cerita, gue lupa deh. Apakah gue pernah cerita di episode sebelumnya? Cuman gue pernah bilang, misalnya ada film yang gue terlibat gitu ya, terus gue premier. Pas keluar dari bioskop, ada orang yang nyelamatin gue, terus bilang, selamat ya Nay, gambar lu keren banget. Untuk gue tuh gue udah gagal men. Jadi untuk gue, pernah cerita sama gue tuh, kayak lu pernah cerita sama lu ya. Karena untuk gue kan itu jadi kayak taruh kan, maksud gue kan, gue bantuin project ini supaya filmnya jadi gitu kan. Tapi kenapa jadi ngomongin gambar gue gitu? Berarti aduh ini guenya dominan tuh gimana gitu. Sempat berapa kali ada beberapa project yang gue merasa bersalah jadinya gitu loh. Nah, gue seneng nih gue dengar ceritanya kayak ini dari lu. Istilahnya ternyata masih banyak lah orang-orang yang berpikiran seperti itu ya, yang pengen bikin aja dulu yang bener gitu, yang super santai gitu loh. Gue tahu dari lu pertama kali, dimana kalau gambar itu ya lu tuh pernah Opadin, pemenang Oscar, DOP pemenang Oscar. Siapa Opadin deh? Yang rambutnya bodas semua teh geringan. Oh, Roger Deakins. Opadin. Siapa lu ya? Lu yang bilang dulu waktu itu lu bilang Opa Deakins lu bilang. Oh, kan Roger Deakins ya. Roger Deakins. Nah, dia kan lu bilang dia sendiri kan kalau kita lihat di beberapa filmnya gitu kan, dia tuh edan kan, dan dia tuh konsultan film banyak animasi dengan shot yang ribet di animasi yang tidak mungkin dilakukan di dunia nyata, bahkan dia konsultannya gitu. Tapi pas kita lihat dia di Shawshank Redemption, kan gambarnya nggak ada yang centil ya. Yang cuman still santai, tapi ceritanya sekuat itu gitu film itu. Iya ya. Dan lu pertama kali ngomong, lu tuh banyak membuka pikiran gue soal nggak berisik gitu. Nah terakhir lagi gue denger dari Dita Gambiro. Dita Gambiro itu pengen banget kalau dia punya set artnya gitu, dia tuh pengen tidak berisik. Nggak berisik bukan artnya, tapi lebih ke ya ini ngedukung cerita aja, yang kita mau omongin itu ceritanya gitu. Dan pelan-pelan gue belajar kayak misalnya dari Yandi juga, banyak sekali, bukan soal kritik ya, tapi maksudnya banyak sekali kalau misalnya mungkin terjebak juga gue dulu, kalau misalnya gue jadi director, kalau gue ada pengen dianggap kayak pengen jadi director yang nanti dinilai orang keren, kayaknya udah nggak jujur gitu. Yang mau lu sampein teh apa gitu, kegelisahan lu tuh apa sehingga perlu lu sampaikan ke penontonnya. Nah kalau misalnya dulu tuh mikir kan kayak ya udah gue buat aja shot yang ribet yang keren banget sampai orang bilang Dian keren pisan. Tapi mau ceritain apa gitu. Iya itu dia. Jadi kayaknya iya ya nggak kayak gitu. Nah gue dengan pikiran muda gue tuh sering sekali terjebak ke hal-hal yang berisik gitu, dimana kayak acting gue tuh harus punya kontribusi yang edan. Enggak, ternyata gue menyadari kayak apalagi setelah tumbuh dan berproses sama Nirina misalnya yang paling sering gue temuin gitu, kenapa acting gue bisa seperti itu, karena lawan main gue tuh Nirina gitu. Dan gue selalu bilang sama Yandi gitu ya, pun di Jatuh Cinta seperti di film-film kan banyak sekali diskusinya sepanjang pandemi. Nah kita nggak bisa syuting, nggak bisa apa, sepanjang pandemi itu kita masih online ngumpul, ada waktu ngumpul. Selama itu prosesnya? Selama itu karena nggak bisa ngapa-ngapain, mau ngambil kerjaan lain juga nggak bisa, nggak ada produksi. Nah jadi gue selalu ngerasa
Nirina teh bagus pisan, saking bagusnya aktingnya dia tuh nyiprat ke teman-teman sekitarnya. Dan gue tuh cuman kecipratan aja gitu. Kenapa? Karena gue yakin kalau yang lawan main bukan Nirina, ya bentuknya beda lagi. Bentuknya akan beda lagi. Kenapa bisa gitu? Kayaknya gue bergantung sama orang lain deh. Gue nggak bisa sendirian gitu. Energi sih, gue yakin sih. Kayak gue aja pengaruh loh. Gue bikin gambar dengan misalnya dengan pemain yang becoming gitu ya, menjadi karakternya gitu. Ya udah, gue udah kayak nonton film. Yang gue bisa, gue misalnya kayak Mbak Christine tuh, gue pernah tuh dia adegannya sedih, cuman dia marah waktu itu. Jadi ininya marah, aktingnya marah. Tapi marahnya itu dia mengekspresikan kesedihan dia, di mana dia merasa dikhianati oleh anak angkatnya gitu, yang dari bayi diiniin sama dia, dirawat, itu udah gede, berkhianat sama dia lah gitu. Jadi dia marah sebenarnya gitu. Itu gue nangis, man. Iya. Tapi itu gue tuh yang gila sih, energi sih. Itu yang nah, itu sih yang gue lihat di, ya setelah lu menambah satu lagi Nirina gitu, gue juga baru ngeh gitu kan. Oh iya, karena gue juga terakhir kan kerja sama dia juga, dan emang energinya kan meletup-letup. Kayaknya ngalir gitu, jiprat-jiprat. Jadi dia tuh kayak makan cuawaan orang yang bekas makanannya ke kita gitu. Berarti kan. Jadi gue tuh masih kayak kalau misalnya kemarin kan yang gue akhirnya misalnya dapat Piala Citra tuh, gue yakin ini bukan gue yang dapetin ini tuh gitu. Ini tuh keciprat Nirina gitu. Itu jangan sindrom orang Bandung ya. Kita tuh orang tuh gitu pisan ya. Masa gara-gara tapi berbeda sama orang Bandung lain tuh yang lagi sering itu. Tapi maksudnya nggak pernah mau nggak yang merasa tidak pantas untuk mengklaim sesuatu atas kita gitu. Ya emang bukan sih ya kan. Iya, apalagi pekerjaannya juga kan gue bukan konser tunggal gitu. Iya. Gue bukan, ini tuh memang bentuk kolaborasi gitu. Nah itu kan tadi kan dari cerita lo ya, lu dari hasil ngobrol-ngobrol doang, berdiskusi, ya berawal dari si pandemi lu nggak bisa ngapa-ngapain, dan lu berdiskusi sampai akhirnya proyek itu jadi gitu. Nah, oke, gue sekarang pengen tahu tuh di kayak Jatuh Cinta Seperti dalam film-film itu kan satu konsep yang cukup unik dan so fucking brave lah menurut gue gitu kan. Ya lu, dan gue udah dengar juga dan mendengar juga dari lu berkali-kali bahwa menawarkan konsep hitam putih aja tuh susahnya setengah modar gitu. Parah. Ya kan? Walaupun gue paham kenapa ditolak ya. Gue juga in a way gue paham karena memang tiba-tiba nggak mainstream gitu kan. Cuman kok bisa gitu kalian, jadi gue nyebutnya kalian nih karena kan lebih dari satu orang nih yang ngobrol-ngobrol kayak gini kan, ketemu lagi sama satu orang atau dua orang ini yang mempercayakan, yaudah gue bantuin deh gitu. Yang kalian ngomongin tuh apa gitu loh. Jadi habis Keluarga Cemara, Yandi itu pengen syuting sama Nirina. Karena dia terkesan sama Nirina, bukan gua. Karena dia pengen bikin sesuatu tentang cerita ibunya. Lebih terjelasan, lebih enak nanti kalau Yandi jadi bintang tamu lo ya. Lebih lengkap. Cuman belum maksudnya gini. Malu. Nanti dong. Nah habis itu, waktu habis Keluarga Cemara, nggak tahu gimana, Yandi cuma pengen bikin film hitam putih. Bentuknya belum kayak Jatuh Cinta Seperti di film-film yang kayak di film ya. Cuman cerita biasa hitam putih. Pekerjaannya dia tahu yang mainnya akan gua dan Nirina. Pekerjaannya jadi penyiar. Karena pada saat itu Nirina adalah penyiar dan gue juga dulunya pernah jadi penyiar. Tadinya gitu. Nah, gue pas di pandemi itu kan semua orang punya kemewahan waktu ya. Maksudnya kemewahan waktu untuk bukan bekerja tapi untuk me time tuh kayaknya tak terbatas gitu pada saat itu. Nah, akhirnya kita banyak diskusi. Yandi menemukan bahwa nulis itu sambil kita tiap malam tuh bisa apa dulu tuh namanya Zoom gitu ya, nge-zoom ngobrol ngalor ngidul. Dari gue yang sama Yandi tuh ngedrop gitu, pandemi nggak bisa ngapain, kerjaan nggak ada, Nirina tuh bisa hadir dengan senyum abis olahraga. Aku kok malah seneng ya abis pandemi ini jadi bisa olahraga, jadi anjir nih orang kenapa ya gitu. Dan gini kayak jadi ngiri gitu, kenapa dia mau bisa happy kita ngedrop gitu. Jadi punya banyak waktu untuk ngobrol sebuah karya ini sampai nggak kepikiran itu tuh mau jadi diproduksi itu nggak tahu. Oh jadi memang sebenarnya itu berdasarkan wacana aja. Udah tahu konsep dia gitu. Mau bikin Yandi itu di film pertama sebagai karya film pertama dilirik sebagai sutradara yang bisa bikin box office pada saat itu Keluarga Cemara 1,7 sebagai
film pertamanya dia. Nah yang kedua, Yandi pernah bilang sama gue kalau dia tidak mau terjebak jadi sutradara yang diharapkan terus box office. Kalau 1,7 di awal, di kedua dia diharapkan 2 juta. Dari itu. Di 3 harus 4 juta. Nah dia tuh gak mau kejebak di situ. Gue tetap pengen berkarya dengan apa yang kegelisahan gue, apa yang mau gue sampaikan. Dan makanya yang kedua, target dia, gue mau buat film yang target penontonnya cuma 100.000. Bohong loh. Iya. Dia bilang sama gue gitu. Wow. Yan kenapa? Gue butuh ini sebelum melanjut lagi ke yang lain. 100.000 bukan ngomong keuntungan, dia harus buat karena yang sebelumnya gitu dia nggak mau diharapin karena udah banyak tuh dari pertama Yandi tuh suka cerita diundang produser lain apa segala macam terus ditawarin masuk dengan udah lu ngedirect aja gitu terus pas dia baca ceritanya kayak nggak sesuai nilai yang dia percaya gitu kayak aduh nggak mau padahal dia lagi butuh duit kayak gitu terus sampai akhirnya udah gue sama Nirina, ayo senang kita punya sesuatu untuk kita diskusikan dan kita jaga. Di kantornya yang dulu, yang pegawainya masih cuma 2 juga, kantor lama, kontrakan. Gue sering ke situ kita ngobrol apa duka menurut lu tuh gimana. Kalau duka gue terhadap nyokap dulu kayak kata-kata gue tuh yang kayak kalau lagi seneng tuh kayak ada ngelarang gitu kalau lagi berduka tuh gitu. Pas kita lagi seneng kayak nggak boleh seneng itu kan gue lagi berduka ya gitu. Nah itu tuh kita kumpulin dukanya Nirina juga kita kumpulin ngomongin duka kita tuh nggak main-main gitu. Dan gue tuh benci kan ketika gue berduka gue diatur-atur orang datang dong ke kuburan nyokap lu doain nggak segampang itu gitu. Buat gue tempat kuburan tuh traumatis. Gue nggak happy dengan tempat itu gitu. Datang nyokap gue udah nggak ada. Menurut gue kalau doa di rumah dan di sana sama aja kan namanya gue doa gitu. Jadi gue nggak suka di tempat trauma. Jadi orang berduka tuh kayak punya space sendiri yang nggak bisa diatur sama orang gitu. Nah dari ngobrol-ngobrol di situ kita nggak pernah tahu. Yandi selalu ngasih update. Ini nih yang ngelihat cerita ada ini. Gimana yang kayaknya mau nih gitu. Karena desainnya cuman target 100.000 jadi budget produksinya juga nggak gede kan, dibikin yang sangat sederhana, syuting sekitaran, dia banyak ngobrolnya, jadi murah gitu. Nah akhirnya sampai dapat update terus, tiba-tiba ada yang udah mau ternyata cuma dijadikan film syarat. Oke, kita akan produksi ini dengan catatan abis itu lo mengerjakan sesuatu yang ini gitu. Oh nggak usah lah gitu. Kalau misal kayak gitu nggak usah, tenang aja. Ini pasti nemuin jalannya. Sambil ngawang-ngawang aja sambil melanjutkan kegiatan masing-masing. Tiba-tiba pada suatu ketika Ernest katanya mau nih, beneran. Gitu. Apa yang nggak yakin? Ini beneran Ernest mau? Iya. Maksudnya dia mau memproduksi ini. Dia udah baca belum? Justru karena udah dia mau. Karena sebelumnya kan ditolak, nggak mau, ini nggak mau. Ernest beneran mau Ernest gitu. Nah, lu tau nggak kenapa Ernest mau? Katanya dia baca di pesawat terus suka sama ceritanya. That's it? Iya. Kayak gue harus ngundang Ernest ya di sini. Katanya suka. Terus gue kan sama Nirina, ini beneran nih gitu. Sampai coba tanyain jadwal tuh. Dulu kita udah pernah ngasih jadwal di akhir tahun, jadwal untuk syuting Jatuh Cinta. Ternyata nggak jadi karena ada ketidaksepakatan lah dengan pihak sebelumnya sampai akhirnya di awal tahun diminta jadwal lagi. Hah? Ini beneran kita mau syutingnya? Akhirnya reading, terus kita buat camp reading seminggu waktu itu di satu rumah. Bangun tidur reading, masak bareng, tidur lagi, bangun tidur reading lagi, kadang nggak mandi, gitu-gitu, sewa Airbnb gitu ya. Udah gitu pas akhirnya preskon, sampai nggak percaya sih gue kayak. Ini bener nih film yang kita omongin kayak lagi nongkrong GBK, tapi kita nggak lari, cuma nongkrong di bakso, cuman ngomongin nggak jelas aja gitu. Ini akhirnya mau diproduksi, itu bener ini. Sampai hari pertama, hari kedua, kayak gue nggak bisa tidur deh. Terjadi juga sama Nirina sama Yandi, karena ini adalah sebuah yang kayaknya nggak mungkin terjadi. Wow. Dan itu satu-satunya film di mana gue punya perasaan ketika gue selesai film, gue di rumah mau tidur, nggak sabar gue buat pengen balik lagi ke lokasi. Kayak, ayo kita wujudkan semua yang kita omongin selama lebih dari 5 tahun ke belakang ini. Akhirnya terjadi, itu kayak gak percaya, Nay. Nih, gue boleh nanya gak nih? Ini kan, tadi kan satu targetnya hanya 100.000 penonton, yang berarti udah by design pasti gak boleh mahal-mahal dong. Betul. Kan produksinya kan. Pokoknya tidak membuat orang menderita, tapi kita bisa produksi filmnya. Itu kan pasti impact-nya kan ke kalian juga sebagai pemain kan. Pastilah yang namanya standar
standar paymentnya kan jadi jauh banget lah, jauh di bawah banget gitu. Pasrah, kan. Iya kan? Pasrah. Nah itu dia. Kalau misalnya lu bujangan sih, gue gak akan nanya. Iya. Gue kan anak udah 2, men. Oke. Jadi gimana lu bikin Sabai itu percaya sama lu? Ini gilanya nih. Ini gilanya. Sabai pernah komen, pernah. Gue kasih tahu ini kayak jadinya gue mau ngagumi temen gue ini ya. Si ini orang nih. Jujur pisan nih orang ini nih. Sejujur apa? Jadi dia pernah minta tolong juga ada sebuah project video klip nggak gede gitu ya. Mau nolongin nggak? Kalau nggak juga nggak apa-apa. Ayolah rame-rame seru sikat gitu. Nggak pernah pergerakan itu berdasarkan pendapatan gitu. Kalau sama teman-teman ini gitu. Pas tiba-tiba gue dikirim lagi kayak PDF gitu. Report semua uang bayarannya dia berapa, dari kliennya berapa segini. Lu ngapain ngirim ini? Kan biar lu percaya kalau ini. Ya lu ngapain gitu. Kejujuran dia udah teruji beberapa kali. Pertama satu itu. Yang kedua adalah gue pernah menjadi, ini rahasia lagi, gue juga jarang pernah cerita ini. Gue pernah menjadi investor di salah satu produksi karena lain hal dan sebagainya mengharuskan gue jadi investor lah gitu. Investor tiba-tiba semua reportnya jelas. Persen bayaran apa segala macam jelas, tadi nggak ada yang di markup sama sekali dari sisi dia ya, apa segala macam nggak ada. Sejujur ini, waktu gue bilang Sabai sama ngomong ke Sabai, ini nih lagi butuh ini, kayaknya aku perlu bantu deh gini. Ya kalau yang di sini aku percaya, sampai gitu Sabai itu. Wow. Sabai itu sampai segitunya. Jadi ketika sekarang kesuksesan film Sore, gue tahu Sore itu sudah melampaui targetnya. Target BEP-nya gue tahu segala macam. Yang ada tuh rasa bangga. Gue tuh pernah berucap gini nih sama Sabai, sama Nirina, bahkan sama teman-teman yang lain. Kalau ada orang yang harus merasakan kesuksesan di dunia ini, harusnya tuh mereka berdua, Yadi dan Mita produsernya. Karena gue tahu dua orang ini adalah dua orang yang jujur dan melakukan semuanya dengan sungguh-sungguh. Jadi masih ada tempat buat orang jujur dong ya di industri kita sebenarnya. Ada ternyata. Dan dua orang ini gua tuh edan pisan. That's a relief though. Dan dikembalikan semuanya sesuai dengan perjanjian awal. Wow. Udah gitu nggak kayak gitu, ternyata ada keuntungan lagi. Kita tuh dapat keuntungan lagi. Kita lebihin. Nggak usah. Sesuai dengan perjanjian awal aja. Gue sampai bilang gitu. Sejujur itu. Dan gue tuh sering, lu juga pasti sering, kita sering melihat banyak sutradara, maaf ya bukan gue mengkritik, sah-sah aja. Kalau misalnya merengkuh kesuksesannya kan pasti yang dibeli awal kalau nggak sneakers, motor gede gitu ya, atau mulai mobil-mobil gitu ya. Semua industri ya, film, iklan gitu-gitu biasanya gitu. Orang ini enggak. Orang ini enggak. Sederhana. Gue pasti Yani nggak akan setuju kalau gue cerita kayak gini. Sepatu dia waktu dipakai di FFI di beberapa acara premier filmnya dia, premiernya Sakatupo, itu minjem sepatu gue ya, naik. Terus gue bilang kenapa nggak belian gitu? Gue yakin lu sanggup dong. Jarang kepake sepatu pantofel, jarang pakai. Jadi kalau selama lu ada dan nggak kepake, ya gue minjem punya lu aja. Ini jangan-jangan barang-barang lu udah lu aji-ajiin gitu ya sebenarnya. Tapi by the way dia beli akhirnya di Premier Sore. Karena sepatu yang gue pinjemin ke dia ketinggalan. Nah jadi apa ya, ininya memang dia tuh gampang menjadi teman semua orang lah. Gue yakin yang ngerasain kayak gini gak cuma gue doang. Nirina, Sheila, Dion, Ciko Kurniawan gitu. Semuanya merasakan manusia ini luar biasa sekali. Tapi kayaknya gue jadi melihat kesamaannya juga di lu loh Gus. Apa maksud tuh? Gue enggak, lu juga kan tipe gitu ya. Lu mau sukses, mau laku seramai apapun syutingnya ya lu gitu-gitu aja gitu loh. Iya sih. Iya kan sebenarnya, maksud gue gini, gue tuh baru ngeh loh ya, begitu lu nikah lu insaf. Iya. Lu dia nakal loh, Bay. Enggak. Gue tuh anak baik tapi lemah iman aja. Kalau nakal kan pikiran kriminalnya dari gue. Itu biasanya dari orang, cuma mempengaruhi gue yang baik ini. Nah gitu kan, begitu lu nikah lu jadi family man banget gitu kan. Ternyata gitu kan, alhamdulillah ya Allah gitu kan. Gue udah khawatir gitu. Ya semuanya sesuai dengan porsinya lah. Gue perhatiin. Sama yang terakhir gue tuh apa ya, I'm pretty amazed waktu gue ngeliat, gue nggak tahu itu apakah itu postingan lu atau postingan orang lain, yang lu sekeluarga tetap ngerjain iklan buat konten gitu loh.
Ada yang terakhir-terakhir gitu lah. Pokoknya yang gini, oh my god, he's still doing that gitu. Iya. Yang bukan iklan-iklan glamor edan, enggak. Apa adanya aja, tapi itu yang tadi gue bilang kan, you just keep doing it aja gitu loh. Iya. Menurut gue. Nah terus gue ngeliat dari cerita lu tadi kayak samaan dengan Yandi misalnya kayak gitu, mungkin juga dengan Nirina dan teman-teman yang lain gitu yang tadi beberapa lu sebut juga gitu, yang ini menarik sih untuk gue sih. Maksud gue satu kejujuran sama as themselves gitu ya, as yourself gitu. Terus kalau lu percaya udah lu jalanin aja gitu. Iya sih. Nah ini sebenarnya kalau lu ada waktu banyak nontonlah podcast gue yang sebelum-sebelumnya. Ada beberapa gue nonton. Ada episode 13 yang gue sama Safik. Oh gitu, sama Safik Pontoh? Bukan, Safik Mulyanto, teman kuliah gue. Oke. Jadi sebenarnya intinya tuh gue ngobrol sama dia tuh gini, ini juga menarik sih. Kan dia sama-sama anak seni rupa kan kayak gue. Jadi dan itu diperkuat lagi setelah gue kemarin ngobrol sama Lucky Kuswandi juga. Gue sempat ngobrol sama dia kemarin. Dimana kita ini kan sebenarnya pelaku seni kan. Kebetulan aja lu mainnya di acting. Jadi lu aktornya gitu. Kalau gue di teknologinya, gue yang bikin gambar ya kayak gitu. And so on kan, ada penulis, ada sutradara dan segala macam gitu. Dimana yang kita sering terlupakan itu adalah kita melakukan itu karena by numbers. Jadi ada numbersnya. Jadi by numbers misalnya gini, sorry Nay, gue pengen bikinnya segede gini sih, epic, tapi duitnya hanya opik gitu, nggak epic gitu kan, berarti gitu kan, atau nggak bisa minta tolong nggak atau apa gitu, atau nggak ini targetnya ini minimal 10 juta penonton nih. Jadi semua yang dikhawatirkan dan didiskusikan adalah numbers gitu loh. Nah sebenarnya waktu itu gue ngebahas sama Safik di episode 13 kalau menonton lagi, itu adalah betapa kita melupakan yang namanya proses kreatif gitu. Kalau mau bikin aja, lu punya gagasan bikin aja kok. Nanti yang memikirkan itu ada orangnya yang bertugas itu. Ya contohnya kalau dari cita-cita lu tadi misalnya Mita sebagai produser gitu kan, atau teman-teman produser kita yang lain itu, bukan ngelemparin bukan ngelemparin pusing, cuman memang masing-masing mengerjakan tugasnya itu kan gitu. Nah itu yang gue juga ternyata gue lagi melatih diri gue sendiri gitu kan. Oke, lu harus lupain itu, bukan cuek, tapi lu konsentrasi sama kreatifnya deh. Bikin yang bener tuh gimana, ibaratnya gitu kan. Bukan bikin yang keren. Kalau bener mah keren mah pasti otomatis aja, ibaratnya gitu kan. Tapi kalau lu dikeren-kerenin tapi lu nggak bener bikinnya, jadinya nggak keren gitu, malah norak nanti kelihatan gitu kan. Gitu. Ada kan beberapa karya yang kelihatan kayak wah apa pengen edgy banget gitu. Jadinya giung kebanyakan gula gitu. Nah ini yang gue seneng banget sih ngobrol sama lo hari ini. Itu yang ternyata ya gue merasa cukup positif gitu hari ini gitu, yang oh my god gitu ya, masih banyak tempat untuk orang jujur menurut gue. Harus ya kayak masih gitu. Banyak tempat masih banyak tempat untuk orang-orang yang masih punya passion gitu, yang as themselves, bikin aja gitu. Iya. Kapan-kapan kenalin dong gue sama Yandi dong. Boleh. Gue kayaknya dia cocok nih buat Cinescape ini nih. Iya sih, harus ada dia anjir. Gitu. Sama gue sih pengen ngobrol sama DOP juga, siapa namanya? Dimas Bagus. Dimas Bagus. Temen kampus dia, temen dibully apa namanya? Di ospek bareng-bareng. Kos satu kos juga kan? Iya, satu tempat bareng-bareng tehnya. Dan terus kalau gue tuh ngerasa kan iya, kita kadang mengerjakan sesuatu dan dibayar. Kadang-kadang tuh ada kita ngelakuin sesuatu, kadang kita nggak peduli gitu dengan bayarannya berapa gitu. Salah nggak mikirin bayaran? Nggak salah. Ini gue bukan ngomongin salah benar gitu. Tapi kadang-kadang kecintaan kita kayak gue motret. Gue bukan fotografer tapi gue suka motret gitu. Kenapa gue main Instagram? Karena kebetulan sebelum Instagram gue suka motret, sekarang ada wadahnya nih gitu. Ternyata Instagram itu misalnya dilirik beberapa klien dan akhirnya menjadi kerjasama. Gue bersyukur sekali gitu. Apa kabar kalau nanti Instagram udah nggak tren lagi, kayak misalnya ada TikTok sekarang. Nah kebetulan gue tuh nggak punya TikTok kan, gitu. Bukan karena apa, menurut gue cukup kok dengan Instagram aja gitu. Orang tuh udah nggak ada yang ini lagi, jarang motret, bikin video. Gue tuh melakukan itu tuh bukan buat mengincar engagement dan apa gitu ya, karena gue suka motret, that's it gitu. Jadi bentuknya seperti apa yang gue lakukan akan tetap seperti itu. Nah makanya kalau film di beberapa kali tuh gue sering melakukan filmnya tanpa gue tahu bayaran gue tuh berapa gitu. Bohong lu. Biasanya manajer gue aja gitu. Beneran biasanya. Sampai kalau mau curhat tau gue ya.
Karena kan gue kan taunya kerja aja ya gitu. Maksudnya manajer gue pasti punya ininya sendiri gitu loh. Secara jadwal oke, apa segala macam oke. Setelah cerita gue suka dan ya udah lakuin aja gitu. Jadi kadang-kadang tuh senang mengetahui untuk yang gue kejar memang bukan itu gitu. Makanya sering sekali kalau misalnya ada orang gitu, ya coba kelar ya biar ini nggak gitu. Kita tuh pengen bikin sama-sama. Hey, ini karya lu juga. Itu tuh kadang menjawab kembali kenapa gue masih melakukan hal yang sama, kenapa gue masih main film. Karena ternyata memang gue sesuka itu ya, filmmaking tuh gitu. Gue nggak bisa bilang gue egois hanya gue suka acting aja gitu. Aduh, kadang-kadang mengakui menjadi aktor tuh kadang malu lagi gitu gue. Karena gue bukan berangkat dari orang yang ketemunya aja tuh nggak sengaja kan, Nay. Ketemu film ini gitu, ternyata nyemplung, enak ya gitu. Berekspresi di situ tuh enak ya gitu. Nah, pada saat itu beneran nggak mikirin uangnya, nggak mikirin ininya. Nah, kalau sekarang ada kerjaan yang yuk lakuin aja. Kadang-kadang gue terbuka sekali sama. Terakhir gue ngerjain tugas kampusnya anak IKJ, Nay. Gitu, tugas kampus film pendek, film tugas. Belum lama ini, kayaknya setahun lalu ya itu. Setahun lalu gitu. Hayu gitu. Hayu, gue suka ngelihat orang-orang muda yang sekarang tuh pikirannya seru kan. Passionate gitu, mereka tuh mengerjakannya. Banyak sekali yang gue lihat tuh di industri ini orang yang udah capek sama industrinya dan lakukan aja. Jenuh. Ya salah nggak? Mungkin nggak. Ya nggak. Gue nggak balik lagi nggak ngomong salah enggaknya. Cuman menyenangkan sekali ketika lu bertemu dengan orang-orang yang punya passion yang sama gitu dan mau menghargai orang lain. Karena menurut gue sekarang industrinya itu bahkan gue dulu sama sekarang nih jauh lebih baik lagi nih gitu. Jauh lebih baik dalam arti kata. Standar syuting tuh naik banget. Kalau dulu kita bisa dengar candaan tuh berantakan banget ya, Nay. Gitu. Sekarang tuh orang udah aware, hati-hati dengan candaan yang arahnya ke seksual. Gitu. Lo harus hati-hati. Lo harus hati-hati dengan kelakuan lo yang akhirnya bisa ngebully sesama pekerja film. Hati-hati ya. Kita harus punya kesadaran sama-sama nyiptain lingkungan yang sehat gitu sesama kolega kita ini di industri. Nah itu tuh gue suka sekali di mana semua orang berusaha buat menjaga ini gitu. Jangan ada yang pakai narkoba selama masa persiapan gitu. Karena kita lagi punya proyek yang kita sungguh-sungguh mengerjakannya. Perkara nanti hasilnya gimana, ya kita sungguh-sungguh aja dulu gitu. Nah perasaan itu yang nggak bisa dinilai sama value of money. Iya benar gitu. sih. Tapi lo pernah dibohongin nggak? Dibohongin apa tuh? Biasa kan kayak gini yang minta tolong gitu kan. Yuk kita sama-sama membangun ini. Pernah. Tapi udah gitu lu yang diperes-persnya. Iya. Pernah. Dalam proses itu tuh pernah. Maksudnya, ya itu kan pengalaman ya. Pasti ada. Semua orang gue yakin ada. Tapi pun itu ya jadi pelajaran aja. Ketika gue menyadari, harga untuk pekerjaan itu adalah harga yang pantas untuk gue mengenal lo aja gitu loh. Kalau misalnya ada orang yang memanfaatkan lo dengan tipuan dan segala macam, emang harus dengan proyek ini untuk mengenal orang lebih dalam. Gue tuh sempat trauma loh sama kayak gitu. Maksudnya gue sempat sampai pernah berpikir bahwa itu gue bilang sempat yang gini. Kayaknya memang nggak ada yang jujur di industri film gitu menurut gue gitu. Gue juga sempat berpikir kayak gitu, Nay. Tapi selalu cerita tadi gini, ternyata masih ada orang jujur di industri film tuh gue jadi yang aing semangat anjing. Gue tuh pernah tahun. Nah, gue tuh pernah bilang sama Yandi lagi nih, balik lagi. Nih, emang nih orang tuh baik sekali dan gue tuh nggak berencana dia jadi teman, nggak berencana. Waktu kelar Keluarga Cemara, biasa aja. Dia nikah juga nggak ngundang, Nay. Si anjing deh. Padahal waktu dia nyari tempat kawinan di Bali teh, jadi di Bali dia mencari tempat kawinan. Gue tuh lagi ada di hotel itu, udah dadahan, ya nggak diundang. Serius? Nggak diundang, si anjir gitu. Tapi memang belum menjadi teman, cuman teman kerja aja sebelumnya, teman diskusi ya untuk pekerjaan Keluarga Cemara aja. Setelah itu, nah pas promo baru kita mulai banyak ngobrol. Nggak berencana karena gue juga jarang ketemu sutradara menjadi teman, terus ketemu produser jadi teman tuh jarang sekali gitu. Temen gue temen rumah, temen Bandung dulu gitu. Nggak tahu kenapa nih orang karena punya kesamaan, ketertarikan sama keluarga juga. Gue tuh selalu perasaan dia terhadap anak-anaknya dan perasaan gue terhadap anak-anak gue, kita sama-sama berlebihan teh gitu. Sekolah pertama cerik, yang gitu-gitulah. Nah jadi akhirnya ketemu. Nah gue tuh pernah bilang, anjir kalau gue dulu believe gue nggak balik gitu ya,
yang tadi akhirnya ketemu si Andi ini, mungkin gue udah berhenti main film sih. Nah gitu. Karena ada ya proses kayak gini. Oh, I was this close, man. Hampir gue juga berhenti. Iya, gue tuh udah bilang, udah kayaknya film udah dulu ya gitu. Kalau memang sistem kerjanya seperti yang gue kenal biasanya, kayaknya gue berhenti deh gitu. Berhenti aja. Kadang menghindari premiernya, menghindari nontonnya bahkan gitu. Gimana sih lo setraumatis itu ya? Setraumatis itu. Lo main filmnya, tapi lo gak akan gue lihat lah hasilnya. Karena gue udah tahu ini berantakan anjir gitu. Wow. Sampai segitunya terus. Kebayang sih sakitnya kayak apa sih? Anger gue gede pisan sama industri ini dulu teh kayak sampai film gitu kayak apa salahnya sih? Yuk kita bersama-sama dengan kenaifan kita. Alasan nggak pure bisnis gitu. Nah, ketika melihat dia orang yang naif ini percaya dengan langkah-langkah yang apa yang mau dia lakuin, kalau mau ngelihat dia jalannya juga nggak gampang, terjal juga, diremehkan, ditolak. Tahu persis gue selalu dengar cerita dari dia. Dan jalan kita juga kurang lebih sama nggak sih? Ya ada diremehkan, dimanfaatkan, semualah di itu. Akhirnya sekarang gue cuma lihat, itu mah perjalanan hidup gue aja yang menjadikan pembelajaran yang bagus harus gue lewatin. Sekarang gue ketemu passion baru, maksudnya rasa baru untuk memulai kembali dan semangat lagi. Ada beberapa kali gue juga kayak gini lagi ketemu, ketemu yang gini lagi. Tapi nggak apa-apa deh gitu. Gue pengen lebih pengen lebih seneng. Ada lagi yang gue sadarin sih, ternyata emang gue main film apa segala macam tuh, kalau saatnya gue ke rumah, apapun yang gue lakukan di luaran, pencapaian apapun segala macam tuh nggak ada artinya gitu. Di rumahku tuh tetap suaminya si Mbak ini, gue tetap bapak si anak-anak ini. Karena waktu gue dapet piala tuh terakhir, anak gue kan tidur. Terus besoknya gue jemput dia sekolah kan. Tahu nggak ya dia gitu, si Biorka nih. Kamu tahu nggak sih Baba semalam dapat piala? Dia jawaban dia cool pisan ya. Tahu, mama cerita. Piala apaan sih tuh? Ouch. Piala apaan sih tuh? Ya, terus gue tuh bingung kan, piala apaan sih tuh? Piala biasa aja sih, kayak kamu juga tanding basket dapat piala. Pas dia bener ya. Pas ke rumah teh kan pialanya sampai sekarang nggak dirubah-rubah. Jadi gue datang, gue taruh di lemari deket TV, dah aja gitu. Ada piala basket dia. Pas dilihat itu pialanya gedean piala basket Biorka ya. Iya sih. Keren. Emang kerenan yang kamu. Gue bilang tuh gitu. Jadi kayak iya ya. Anak-anak gue tuh nggak butuh. Akui gue sebagai bapak lo, sebagai pemain film apa gitu ya. Tapi tapi buat anak gue mah, iya gue nggak boleh lupa. Bagaimanapun buat mereka mah, yang paling penting gue tuh teman mainnya mereka. Mereka mau main game tuh gue ada gitu. Itu yang paling penting mah itu. Iya, buat Sabai juga. Iya, segimanapun gue tuh nggak adil kalau misalnya gue puyeng di luar, gue bawa ke rumah, Sabai jadi sasaran kemarahan gue juga. Anjir, nggak adil pisannya gitu. Mendingan jadi skrip aja gitu kan. Jadi jangan di kehidupan sehari-hari. Jadi kayak aduh kasihan ya gitu. Itu yang proses pembelajaran tiap hari sampai gue tuh kalau di rumah tuh kayak berbagi perasaan sama anak gue. Pernah gue pulang dari syuting film, jadi anak gue teh selalu ini kan sedih nih gitu. Kenapa? Baba sedih, film Baba nggak bagus gitu. Dia bengong. Kamu tahu kan kerjaan Baba tuh main film, tahu kan? Gitu. Oh gitu. Tiba-tiba tanpa gue tahu dia tuh bilang sama Mbak yang kerja di rumah, Mbak, kerjaan Baba kan main film. Tuh Baba lagi sedih katanya filmnya gak bagus. Anjir, gue tuh kayaknya terbuka dengan anak enak gini ya. Sampai akhirnya pas gue inget Jatuh Cinta Seperti di Film-Film mau tayang, premiernya nanti malam. Tiba-tiba gue tuh deg-degan. Gimana hasil filmnya? Gak tahu, Nay. Oh, lu gak ngeliat? Dan gue tuh kehilangan kesempatan menjadi penonton Jatuh Cinta Seperti di Film-Film karena gue udah tahu ceritanya. Jadi kejutannya sebagai penonton tuh gue nggak ngerasain. Tapi nggak tahu kenapa gue seneng, nggak sabar mau ngeliatin itu ke para penonton. Dan seperti biasa anak gue yang lagi mondar-mandir, Baba seneng, Baba punya film bagus loh. Gue tuh ngomong gitu sama anak gue, Mama punya film bagus loh. Nah perasaan itu tuh kenapa ya timbul? Yang kayak gitu-gitu loh. Kadang-kadang ada dari kerjaan lo yang nggak enak gitu, mau segede apapun uangnya lo nerimanya tuh nggak enak gitu.
kalau bisa gue habisin lah gitu. Kayak apa ya gitu. Ini tuh perjalanan yang menjadi aktor film ini tuh gue juga kan melewati beberapa jalanan, nggak bisa dibilang lancar semuanya. Gue pernah masuk iklan, ya kan, 3 tahun karena lagi enek-eneknya di film itu. Masuk aja iklan, jadi production assistant dulu di Masipang. Iya, ingat juga. 3 tahun itu tuh 3 tahun di situ pengen aja ngerjain sesuatu yang beda gitu. Lari dulu dari film untuk akhirnya kembali lagi, diremehkan jelas gitu ya, sama pemain lain nggak diajak ngobrol ya gitu, nggak apa-apa, itu adalah yang kocak adalah sekarang tuh ada beberapa, karena kemarin lagi gitu pencapaian kemarin ada yang ngajak ngobrol serius soal acting, kurang tuh ternyata naon. Maaf ini, gue tuh bukannya gimana. Acting method. Acting itu, aing tengah arti deh gitu. Yang gue tahu mah cuman ya kadang-kadang kalau skrip ya diskusi lagi sama sutradaranya atau penulisnya gitu. Gimana apa rasa gue gitu. Jadi kalau ini harus diapain aja, gue tengah ngerti. Beda kan sama yang punya ilmunya, memang sekolahnya atau beberapa orang yang tahu ilmunya kan enakan gitu, bisa menteorikan itu kadang-kadang. Gue tuh nggak ngerti deh. Jadi pas diajak ngobrol itu saya kenapa gue yang diajak ngobrol kayak gitu. Aing tetep ngerti gitu. Yang gue lakukan tetap biasa aja udah gitu. Harus gimana? Anjing tak ngerti gitu, kayak gue tuh harus apa gitu, harus nunjukin wah sebagai aktor kudu kayak ente biasanya gue menghindar. Menghindar, gue tuh nggak ngerti gitu. Nah, kenapa lo nggak menjadi produser? Menurut gue udah saatnya loh. Sebentar. Gue tuh ada jalan menuju produser yang selalu gue hindari gitu. Kenapa? Nggak tahu, karena jadi yang gue sadarin kerjaan utama gue tuh apa, siapa gue utamanya, apa skill yang paling gue bisa. Akhirnya gue menyadari skill yang paling gue bisa, yang paling gue jago adalah antar jemput anak sekolah. Waktu yang gue memperkirakan waktu yang lebih luar biasa. Anak gue yang tidak telat kalau dianterin gue, bahkan ibunya masih telat kalau gue mah enggak. Gitu. Edan lah, gue tidak pernah mengecewakan. Aja itu gue jago pisan gitu. Nah, dulu tuh gue pernah sama teman-teman gue, gara-gara suka bikin video kecil-kecilan. Gue pengen dulu bikin pesan untuk Bjorka kan. Untuk 17 tahun lagi. Personal. Tapi ketika banyak brand masuk, agak berubah bentukannya, gue kayak aduh kok jadi gak menarik lagi mengerjakan ini gitu. Gue pengennya tetap sepersonal itu. Nah, sama teman-teman gue ini kemudian dapat kesempatan lah untuk makin besar, dapat investor makin besar, ada kesempatan mungkin gue jadi produser di situ. Tapi gue malah aduh gitu, gue tuh pengen tetap bebas gitu. Emang jadi produser gak bebas? Sebentar. Yang artinya gini, menurut gue balik lagi, menjadi produser yang bertanggung jawab harus punya kesadaran di mana sama klien lo itu lo harus bergaul di situ. Lo harus ya lo harus bertanggung jawab sama kerjaannya, sama pergaulan link dan segala macam-macam itu. Ya mau ngomong lo harus seperti itu dong. Nah, gue berpikir, sedangkan gue tuh lagi barengnya sama Sabaya sama anak-anak lagi gitu, takut itu masih terganggu, anak gue masih kecil. Nah, terus ada lagi kemarin, ya lu kayaknya udah satu produser. Belum, ntar dulu gitu. Maksudnya bukan berarti nanti gue jadi produser harus yang jago atau gue ngedirect gue gitu. Kalau cuman sekedar menjadikan film, gue bisa naik. Tapi jadi film yang akan gue suka atau enggak, nah itu gue nggak tahu. Ini menarik. Ya sebenarnya menurut gue ini kita tuh tipe-tipe orang ya yang belum dijalanin tuh kita udah banyak mikirnya gitu. Gini susah, mendingan nggak usah gitu kan. Tapi yang pasti ini gue juga lagi belajar adalah kalau rasanya gue percaya sama sesuatu tapi gue belum tahu, ya harus gue jalanin. Oh ternyata depan gue jurang, gue kakinya patah, ya berarti salah jalan gue gitu kan, simpel itu kan. Which is sebenarnya kita kan udah lumayan tuh dihajar kayak gitu-gituan gitu dari dulu ya, ibaratnya kayak gitu. Maksud gue, tapi pertanyaan gue sebenarnya gini, memang kalau kesannya kan gue jadi produser tuh, wah jadi yang pekerjaan dan tanggung jawab yang besar sekali, harus ada keterlibatan dengan dana dari pihak lain dan segala macam, tanggung jawabnya jadi lebih tingkat stresnya itu tinggi banget lah itu, gue ngerti banget. Cuman gue lihat dari sisi gini sih Gus, jadi kayak misalnya
dari cita-cita lu gitu kan, lu tuh tipikal yang cukup apa ya, spontan gitu kan. Kalau misal lu ada ide dan ngobrol gitu kan, dimana misal lu jadi produser nih, lu punya produser dan lu berkumpul dengan siapapun gitu yang nanti cocok lah gitu ya, berkomunikasi dengan lu gitu kan, and you guys have some ideas gitu kan, punya sebuah ide untuk bikin apapun, mungkin nggak harus, ternyata mungkin bukan film besar tapi lu bikin series di TikTok ternyata gitu, bisa gitu ternyata kayak gitu-gitu, atau di YouTube lah misalnya, atau di YouTube gitu misalnya kayak gitu kan misalnya gitu kan. Tapi kan sebenarnya menurut gue tuh asiknya menurut gue gitu di levelan lu sekarang itu, yang sebenarnya lu bisa kalau lu mau adalah ketika lu menjadi produser di situ tuh lu yang jagain sendiri gitu loh, lu yang punya say. Ya sebenarnya mirip sama cerita lu tentang si Yandi tadi gitu, yang ditawarin begini enggak, sebenarnya kan sedikit banyak Yandi tuh pikirannya udah kayak produser. Iya. Karena gue percaya masih ininya ini, tapi kan dengan tadi cerita lu kan kepolosan dia gitu kan. Ya karena ya kan gue maunya gini, nggak mau begitu gitu, berarti gitu kan. Lu tuh bisa sebenarnya menurut gue. Gue kalau ada false belief yang gue pikir mungkin ini false belief kali ya. False belief. Jadi kalau misalnya YouTube ya. Kenapa kok nggak ngerjain YouTube lagi atau bikin konten di YouTube? Nah, kadang-kadang syuting yang selama ini ya, gue kan punya syuting kerja tuh yang di film ini nih, Nay. Ya dulu yang ya kerjaan lah itu, film apa misal TV zaman dulu gitu. Itu tuh kerja gitu. Nah, ketika ada YouTube tuh kayak bebas gitu, ngerti kan? Ini tuh ladang main gitu. Jadi kalau misal gue pengen buat sesuatu yang YouTube, gue tuh gak pengen serius ting, pengennya tuh yang main gitu, yang main terserah bebas mau ngerjain apa tuh. Nah itu tuh ada tuh, lo uploadnya gratis, apa segala macem, penontonnya terserah. Betul. Nah itu tuh, nah gue tuh gak pengen seserius itu. Jadi, nggak masih serius yang di YouTube maksudnya? Ya maksudnya kalau serius tuh itu tuh kerjaan itu tuh udah serius. Terus kalau yang ini syuting tiba-tiba serius, harus ada jam kerja, harus ada apa? Gue nggak mau gitu. Boleh nggak? Gue pengen ada tetap ladang yang main-main dan itu tuh terserah bebas. Gue pengen selalu ada itu. Jadi kalau serius biarin di film aja. Yang ini tuh pengen tetap main-main. Kalau ini serius, aduh ladangnya nanti habis gitu. Tapi sebenarnya menurut gue medium alternatif itu yang sekarang kita lihat streaming kayak YouTube segala macam tuh, justru kebebasannya gede banget loh, Gus. Iya, makanya gue tuh pengen tetap ada bebas di situ, pengennya. Jadi gue belum pengen bikin sesuatu untuk kayak kantoran, bikin media. Kita serius gitu sih. Kan. Sebenarnya kayak podcast ini gue juga nggak mau serius-serius amat. Nah, terus jalan aja sendiri gitu. Tapi bintang tamu lu waktu itu Arif Mbah. Gue tuh lagi mau nanyain, ini gue udah terlihat seperti Arif Mbah belum menjawabnya. Karena waktu gue melihat Arif Mbah, isinya daging, isi obrolannya keren pisan. Gue dulu kan beberapa kali waktu gue kerja iklan gitu ya, ketemu Arif Mbah mulu kan. Emang menginspirasi ide orang itu ya. Emang orang pinter. Memang pinter pisan, keren banget. Keren banget. Gue mengagumi semua bintang tamu lo. Gadis. Ade tuh film pendek gue pertama dulu gue ngedirect, dia ngedipin tuh Ade bantuin. Gimana gue jasa orang itu luar biasa. Yudi Giant. Pertama kali gue kerja iklan dulu kami Yudi Giant orang gede, tiba-tiba nanyain, "Lo ikut diving ya?" Anjir orang segede ini. Gue kayak mau dipalak sama orang kita ini. Diving bareng sama dia. Akhirnya ikut bareng Pulau Seribu teh. Nah, banyak orang-orang yang gue suka tuh di film ini, salah satunya lo dan teman-teman yang lain gitu. Ada di Cinescape ini gitu. Jadi gue kayak anjir, orang-orang gadis gitu. Gue terakhir kerja sama gadis aja kaget gue. Jadi kan gadis kan terkenal galak ya. Terkenal galak. Sampai akhirnya gue sama keluarga, bahkan sama anak gue syuting iklan, Edinya gadis. Gue baru akhirnya melihat lagi, emang sekeren itu ya gadis teh gitu. Sebagai first Edi ngatur semuanya, jelas apa keren, bahkan istri dan anakku tuh nyaman nih. Nyaman. Jadi ya emang lu tuh emang orang yang pantas mendapatkan reputasi lo emang. Karena lu tuh jago gitu. Dan dibenci sama banyak kru. Gue gak tahu. Gue pikir yang benci itu siapa aja, tapi menurut gue akhirnya kesimpulan akhirnya emang gadis tuh jago gitu. Tapi sebelum lu merasakan apa, gue juga ngerasain lu juga edan pisan. Banyak orang yang ngomongin positif tentang Unai gitu. Kang Unai. Dari mana? Dari pemain. Adine Wirasti senang sekali. Nai gitu ya. Kalau ngomongin Kang Unai edan gini, Unai teh dicintai banyak orang. Padahal kalau dia bilang ini gue sih ribet sebenarnya kan. Emang ya. Ya gitu, kenapa? Kan gue setiap lebaran dulu ke rumah lu mulu kan, Nay, gitu. Karena sambutan keluarga tuh luar biasa, sama opor kambing yang luar biasa itu. Jadi emang ya setiap orang akan menemukan orang yang
apa ya, orang yang dia cocok kali ya. Ya menurut gue sih memang kayak kuncinya itu sih. Terus menurut gue kayak kedepannya juga kita harus maksudnya sering-sering bertemu dan bersilaturahmi dengan teman-teman yang memang punya energi yang sama, gitu, yang lebih rileks kali ya. Makin kolot kayaknya batas komprominya semakin tipis ya. Makin energinya makin tipis. Bener, kalau dulu teh kayaknya gimana? Bukan ya, kan semua orang pengen idealis ya. Cuma batas komprominya kan berubah-ubah gitu. Semakin kesini kayaknya kenapa batas komprominya semakin dikit ya. Aduh, gue tuh pengen lebih panjang lagi ngobrol, cuman kita udah nge-hit 55 menit nih. Masa? Kan udah. Enggak, tadi kan banyak ngobrol yang lain. Jadi belum segitunya lah. Anjir. Tapi seru. Ya hopefully nanti kayaknya gue pengen ngundang lo lagi, tapi ntar di sebelahnya ada siapa. Ayo. Kayaknya seru deh. Kayaknya gue ketawa-ketawa mulu sih. Ntar gue jadi agen siapalah gitu. Boleh. Kayaknya lo sama Nirina juga lucu deh. Anjir, orang itu pasti goblok banget sih. Dia tuh udah gue anggap kayak kakak sendiri sih. Gue tuh kalau lu perhatiin gigi gue kan makin rapi nih. Ini gara-gara Nirina sih ya. Gara-gara kenapa coba Nay? Si jatuh cinta seperti di film-film kan dari sebelum pandemi udah tahu mau dibuat. Tadinya tuh mau ada adegan gue ciuman sama Nirina. Terus si Nirina bilang katanya, rapihin gak gigi lo? Boleh kali ya, rapihin kali ya gitu. Biar adegan ciumannya pas gitu lah, enakin gitu. Pas tiba-tiba jadi skripnya dihilangin adegan ciumannya teh. Gak jadi, aja udah kadung rapih lagi gigi. Nirina udah minta tuh kayaknya gak usah diinin, dihapus aja kayaknya. Kita tuh nanya adegan ciumannya gimana, atau blablabla gitu aja. Dan aneh pisan nih kalau sama Nirina adegan itu, geli. Goblok. Oke Gus, siap nuhun pisan. Thank you banget ya. Saya